Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Khosama dari Fakultas Ilmu Sosial Angkatan 2019, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas A. Baik, dalam video kali ini saya akan membawakan materi mengenai data, informasi, dan knowledge dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampuh oleh Bapak Rudi Salam. Saya harap teman-teman dapat menyimak dan mengerti apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian data. Data adalah fakta-fakta dan gambar mentah yang dikumpulkan, dicatat, disimpan, dan akan diproses menjadi informasi yang menghubungkan mesin dan penggunanya. Yang kedua, informasi. Informasi adalah data yang telah disusun dan disertai dengan interferensi terhadap suatu hubungan konteks yang mempunyai arti untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah knowledge ataupun pengetahuan. Adalah informasi dilengkapi dengan pemahaman pola hubungan dari informasi disertai pengalaman baik individu maupun kelompok dalam perusahaan, berupa penerapan informasi yang dapat diyakini langsung digunakan untuk mengambil keputusan dalam Selanjutnya itu kualitas informasi. Yang pertama itu akurat, yaitu bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Yang kedua itu tepat waktu, artinya harus diterima harus tepat pada waktunya. Informasi yang usang ataupun terlambat tidak mempunyai nilai yang baik bagi pengguna tertentu. Yang ketiga itu relevan ataupun masuk akal, mempunyai relevansi ataupun hubungan bagi si pengguna. Dan yang terakhir itu ekonomis, mempunyai nilai-nilai ekonomis yang hasilnya mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Lanjut, jenis-jenis knowledge. Jenis knowledge itu terdapat dua. Yang pertama itu tacit knowledge, artinya knowledge yang terletak pada otak ataupun melekat di dalam diri seseorang dan diperoleh melalui pengalaman namun sangat sulit untuk dikodifikasi. Yang kedua itu explicit knowledge, segala bentuk knowledge yang sudah direkam dan didokumentasikan dalam penyerapan KM sehingga lebih mudah didistribusikan dan dikelola. Selanjutnya itu perilaku informasi. Perilaku informasi merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan dengan sumber dan saluran informasi. Perilaku tingkat mikro adalah perilaku mencari yang ditunjukkan seseorang ketika berinteraksi dengan sistem informasi. Lanjut, kebutuhan informasi. Pengguna membutuhkan informasi yang akurat, relevan, ekonomis, cepat, tepat, serta mudah mendapatkannya. Permasalahan yang dapat muncul adalah banjir informasi yang tidak sesuai dan relevan dan tidak dapat dipercaya. Adapun cara mengidentifikasi kebutuhan pengguna yang pertama yaitu weak knowledge management cycle dan kepuasan pengguna. Kedua identifikasi ini akan saya jelaskan dalam slide berikutnya. Tahapan yang pertama yaitu siklus knowledge management week. Adapun tahap pertama yaitu build knowledge, membangun. Yang kedua itu hold knowledge, menyimpan. Ketiga itu pull knowledge ataupun mengumpulkan, dan yang keempat itu use knowledge. Lanjut, aktivitas membangun knowledge. Membangun knowledge mengacu pada aktivitas dari mulai penelitian pasar, survei, persaingan intelijensi, dan aplikasi penggalian data. Yang tahap pertama itu mendapatkan knowledge, menganalisa knowledge, menyusun ulang ataupun mencocokkan knowledge, mengkodifikasi knowledge, dan mengatur ulang knowledge. Lanjut pada tahap analisa pengetahuan. Yang pertama itu mengekstrak apa data yang dari pengetahuan ini didapat, contohnya menganalisa transkrip, mendengarkan penjelasan dari narasumber pengetahuan, dan memilih konsep untuk tujuan berikutnya. Yang kedua itu mengidentifikasi pola yang sudah terekstrak, contohnya trend analysis. Dan ketiga itu menjelaskan hubungan antara potongan-potongan pengetahuan, contohnya membandingkan suatu hubungan antara pengetahuan. Dan yang terakhir ada memverifikasi materi yang sudah terekstrak dari sumber. Lanjut, penyimpan pengetahuan. Penyimpan pengetahuan terdiri dari mengingat, mengumpulkan pengetahuan dalam repositori, menanamkan pengetahuan dalam repositori, dan pengarsipan pengetahuan. Kita lanjut pada kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna merupakan respons terhadap pengguna, evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan informasi yang dirasakan setelah pemakaiannya. Ketidakpuasan pengguna akan timbul jika hasil outcome tidak memenuhi harapannya. Lanjut pada pengukuran kepuasan pengguna. Yang pertama yaitu menangkap keluhan dan saran. Sumber informasi memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pengguna untuk menyampaikan saran dan keluhan.
Yang kedua yaitu survei kepuasan pengguna. Penelitian atau survei tentang kepuasan pengguna perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi atau tanggapan langsung para pengguna terhadap produk ataupun jasa yang disediakan. Lanjut pada materi terakhir yaitu kunci sukses pengukuran kepuasan pengguna. Yang pertama itu frekuensi survei, kedua format, yang ketiga isi konten, 4 destinasi, 5 hubungan dengan kompensasi dan reward lainnya, 6 melibatkan setiap pengguna, dan ketujuh mengukur kepuasan setiap pengguna. Itulah tadi pemaparan materi data, informasi, dan knowledge dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan penyebutan ataupun kekurangan dalam pengeditan video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.